Bab 746, Aksi. Tidak ada jalan keluar. Julian benar-benar tidak punya jalan keluar. Demi kelompok pendukung di belakangnya, ia harus melanjutkan jalan ini dengan teguh. Dia mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berjanji, aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Dengan kata-kata Julian, Kailin merasa lega. Makanan sederhana untuk 3 orang. Setelah makan, Julian buru-buru pergi dan menuju ke markas Tentara Api Merah. Markas Besar Tentara Api Merah, kantor Komandan Langit. Selain Julian, ada juga Kevin dan Richie di kantor. Julian menyusun daftar internal Tentara Api Merah. Kecuali Kevin dan Richie di depanku, semuanya bermasalah. Orang-orang ini berasal dari faksi yang berbeda. Entah mereka dari Kamar Dagang Dadong, mereka dari Sekte Gu, dan ada pula yang dari Raja. Julian melihat daftar di tangannya. Ada 2 jenderal bintang 3 dalam daftar itu saja. Salah satunya adalah Wakil Panglima Lintas Udara Martius, dan yang lainnya adalah Mayuri, yang untuk sementara mengelola Tentara Api Merah setelah kematian Kaisar. Bos, kapan kamu akan berakting? Kevin tidak tahan lagi. Richie mengingatkan, Komandan Langit, kamu harus berpikir jernih. Ada lebih dari 20 orang. Ini bukan hanya orang biasa. Mereka adalah eksistensi tingkat umum. Jika mereka dipindahkan, Tentara Api Merah akan kosong. Kamu di mana bisa saya menemukan seseorang untuk mengisi lowongan tersebut? Julian berpikir sejenak dan berkata, pergi ke hutan belantara selatan. Julian hanya percaya pada Nan Huang. Meski ada konflik di Nan Huang, ada juga orang dari faksi lain. Namun kebanyakan orang masih mengetahui dasar-dasarnya. Jika Anda setuju, departemen lain tidak akan menyetujuinya. Aku tidak bisa mengontrol sebanyak itu lagi, ayo tembak dulu. Julian menunjuk ke nama Martius dan berkata, ambil tindakan terhadapnya. Kevin, segera beritahu 1000 tentara api merah yang dibawa dari hutan belantara selatan untuk mengumpulkan senjata, beroperasi semalaman, tangkap Martius dulu, dan interogasi dia semalaman, dihukum semalam. Ya, Kevin berdiri, berbalik dan pergi. Julian terus memberikan instruksi, Jenderal Richie, mohon hubungi Istana Hukuman dan bersiaplah. Setelah saya menangkap orang tersebut, saya akan membawanya langsung ke Istana Hukuman. Dia akan menginterogasi orang tersebut terlebih dahulu, menghukumnya terlebih dahulu, dan lalu kami akan memberitahunya setelah dia dihukum. Saya akan menemuinya ketika saya tiba. Lihat, siapa yang berani melompat keluar setelah dihukum. Ya, segera pergi. Dia segera pergi ke arah selatan. Julian juga mengikutinya keluar. Kevin mengumpulkan pasukan dengan sangat cepat. Hanya dalam 10 menit, 1000 tentara api merah elit telah berkumpul. Ribuan orang ini dibawa oleh Kevin dari hutan belantara selatan. Ribuan orang ini mengikuti Julian ke sungai. Ribuan orang ini sangat setia kepada Julian. Markas Besar Tentara Api Merah, area terbuka. Ratusan kendaraan militer telah dirakit, dan ribuan tentara bersenjata lengkap telah dikumpulkan. Julian datang dengan mengenakan seragam pertempuran. Halo, Ketua. Suara yang rapi dan nyaring terdengar. Kevin, mengenakan seragam tempur, berlari mendekat, berdiri tegak, memberi hormat, dan berteriak dengan keras, Komandan Langit, 1000 pasukan api merah telah berkumpul, tolong beri instruksi. Julian memandang pasukan api merah yang berdiri tegak dan memerintahkan, ayo pergi. Belok kiri, lari dan berjalan. Tentara api merah dengan cepat berangkat dan menaiki kendaraan militer. Selanjutnya, ratusan kendaraan militer berangkat dengan gagah berani dan melaju keluar dari markas besar daerah militer Cian. Markas besar Tentara Api Merah dilirik oleh banyak orang. Segera setelah Tentara Api Merah diberangkatkan, berita itu langsung menyebar. Istana Kerajaan. Sekarang sudah jam 11 malam, tapi Raja masih terjaga. Dia mengenakan satu set piyama longgar dan sedang membaca di ruang kerja. Saat ini, pintu dibuka. Seorang wanita muda masuk. Wanita tersebut berusia sekitar 27 atau 27 tahun, mengenakan gaun kotak-kotak berwarna krem dan memiliki rambut emas bergelombang. Ayah. Wanita itu masuk dan memanggil. Rita. Raja meletakkan buku di tangannya, memandang wanita yang masuk, dengan senyuman di wajahnya, dan bertanya, apakah ada yang salah jika kamu masih bangun sampai larut malam? Merita masuk dan duduk di hadapan Raja. Ayah, aku telah belajar di luar negeri selama bertahun-tahun, dan kita semakin jarang menghabiskan waktu bersama dan lebih banyak berpisah. Ayah juga akan segera pensiun. Setelah ayah pensiun, bagaimana kalau kita pergi dan menetap di luar negeri bersama? Raja tersenyum dan berkata, Rita, kamu terlalu banyak berpikir. Dalam posisi saya, bahkan jika kamu sudah pensiun, kamu tidak dapat meninggalkan kota Kyoto. Tetapi, saat ini, pintu dibuka lagi. Bayangan masuk. Melihat Merita ada di sana, dia langsung berkata, saya akan kembali lagi nanti. Setelah mengatakan itu, dia keluar. Katakan padaku jika ada yang ingin kamu katakan. Raja memanggil Sado, lalu menatap Merita dan berkata, Rita, kamu keluar dulu, ada yang harus kulakukan. Oh. Merita melirik Sado, lalu berbalik dan pergi.
Ketika dia keluar dari mulutnya, Raja bertanya, sudah larut malam, apa yang bisa saya lakukan? Ekspresi Shadow menjadi serius dan dia berkata, baru saja ada berita bahwa tentara api merah telah dikirim. Apa? Raja tiba-tiba berdiri karena terkejut dan bertanya, apakah tentara api merah sudah dikirim? Ya. Shadow mengangguk dan berkata, 1.000 tentara api merah, 1.000 orang ini dibawa oleh Julian dari hutan belantara selatan. Setelah beberapa detik, Raja duduk dan bertanya, siapa yang diserang Julian? Shadow menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Raja berkata perlahan, kota Kyoto ditakdirkan tidak stabil malam ini. Pergi dan awasi. Jika Anda punya berita, tolong segera beritahu saya. Ya. Bayangan berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, ekspresi Raja menjadi semakin serius. Apakah Julian akhirnya mengambil tindakan? Siapa yang akan dia operasi? Gu Sekte, bagaimana kamar dagang Dadong akan melawan? Raja sangat menantikan sekaligus takut. Berita pengiriman pasukan api merah dengan cepat menyebar ke seluruh kota Kyoto. Semua kekuatan besar, keluarga, dan caibol di Kyoto tahu bahwa tentara api merah telah keluar. Malam ini, banyak orang di kota Kyoto yang bangun menunggu kabar. Julian sedang duduk di kendaraan militer. Sebelum berangkat, dia telah memberitahu orang-orang Tianmen dan meminta mereka untuk merahasiakannya. Jika jiwa bala tentara tidak bergerak, maka gerbang surga tidak akan bergerak. Semangat militer berani berhenti. Bunuh tanpa ampun. Malam ini, Julian bertekad untuk melakukan sesuatu. Dia ingin mendobrak struktur kota Kyoto yang ada. Komandan Langit, kediaman Martius ada di depan. Menurut intelijen, Martius tiba di rumah pada jam 8 malam dan tidak pernah pergi. Kevin kemudian melaporkan situasinya kepada Julian. Ya, bagus. Julian mengangguk. Kendaraan militer terus melaju. Sekitar setengah jam kemudian. Komandan Langit, ini dia. Julian keluar dari mobil dan memerintahkan, kelilingi mereka, jangan biarkan siapapun pergi. Segera setelah tentara api merah mengambil tindakan, para prajurit di depan rumah Martius segera mengeluarkan senjatanya. Seorang tentara datang, melihat ke arah tamu tak diundang itu, dan berkata dengan suara dingin, siapa yang tahu di mana tempat ini? Ini adalah kediaman Jenderal Martius. Sebelum tentara itu selesai berbicara, Kevin menodongkan senjatanya ke kepalanya dan berkata dengan dingin, yang kami tangkap adalah Martius. Tentara api merah sedang bergerak. Mohon bekerja sama. Jika Anda tidak bekerja sama, kami akan langsung membunuhnya. Mendengar hal tersebut, prajurit tersebut ketakutan dan segera mengangkat tangannya. Julian meletakkan tangannya di belakang punggung dan berjalan menuju mansion. Begitu dia masuk, dia melihat Martius berjalan keluar dengan piyama, diikuti oleh selusin tentara bersenjata lengkap. Ketika Martius melihat Julian datang ke kediamannya bersama pasukannya, dia sangat marah dan berteriak, Julian, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Tangkap dia. Julian memberi perintah secara langsung. Tentara api merah di belakang mereka segera bergerak maju. Siapa yang berani pindah? Teriak Martius. Saat dia berteriak, orang-orang di belakangnya segera mulai menyambar. Julian berteriak, tentara api merah menegakkan hukum, dan siapapun yang menghalanginya akan dibunuh tanpa ampun. Klik. Senjata di tangan tentara api merah di belakangnya langsung dimuat. Orang di belakang Martius ketakutan, menjatuhkan senjatanya, memegang kepala dengan tangan, dan berjongkok di tanah. Bawa pergi. Julian memberi perintah, lalu berbalik dan pergi. Namun Martius tidak melawan dan membiarkan tentara api merah membawanya pergi. Bab 747, singkirkan kepala pengacara dulu. Martius tidak melawan. Karena dia tahu jika dia melawan, dia bisa saja ditembak mati di tempat. Julian memegang pedang hukuman di tangannya, dan memiliki kekuatan untuk memotong dan menginterogasi. Dia memilih untuk berkompromi. Dia yakin berita itu akan segera tersebar dan seseorang akan datang menyelamatkannya. Karena orang-orang di belakangnya tidak akan pernah membiarkan Julian merusak keseimbangan ini. Setelah Julian menangkap orang tersebut, dia tidak memilih untuk kembali ke wilayah militer, tetapi langsung pergi ke ruang eksekusi. Dia berencana untuk menginterogasi Martius semalaman dan menghukumnya terlebih dahulu dia dulu. Dia ingin melihat masalah apa yang bisa dia timbulkan setelah membunuh Martius. Dia akan membunuh siapa saja yang berani melompat keluar. Pada saat yang sama Julian membawa Martius ke ruang eksekusi. Kyoto, pinggiran kota, halaman rumah. Disinilah tempat tinggal Bari di Kyoto. Tempat di mana dia dijaga ketat. Di luar halaman, ada beberapa prajurit bersenjata lengkap yang menjaga area tersebut. Di ruang tamu, Bari duduk di sofa. Ada orang lain di ruang tamu. Saat ini, orang-orang dari Sekte Gu melaporkan situasinya. Master Sekte, baru saja datang berita bahwa Julian memimpin pasukan untuk menangkap Martius, Jenderal Bintang 3 yang baru saja terjun payung ke tentara api merah dari Jersey. Setelah mendengar bahwa Martiuslah yang ditangkap, Bari tersenyum dan berkata, tidak peduli apa, biarkan Julian
Setelah mendengar bahwa Martiuslah yang ditangkap, Barry tersenyum dan berkata, tidak peduli apa, biarkan Julian melakukan apapun yang dia inginkan. Yang terbaik adalah membunuh semua orang di kamar dagang Dadong dan lainnya, jadi bahwa saya bisa mendapatkan keuntungan dari kematian nelayan itu. Ini menguntungkan. Tuan, saya khawatir ini tidak pantas. Di seberang Barry, ada seorang lelaki tua yang sedang duduk. Lelaki tua itu tampak berusia 70-an, mengenakan jubah abu-abu, dengan rambut retro panjang dan janggut panjang. Dia mengelus janggutnya dengan lembut, dengan ekspresi yang tidak dapat diprediksi, dan berkata, kita tidak bisa membiarkan Julian mengambil tindakan, kita tidak bisa membiarkan Julian menjadi presiden ini. Jika dia mengambil tindakan sekarang, maka tindakannya akan besar. Ayo harus dihentikan. Barry melihat ke arah pembicara dan bertanya, bagaimana menurut Anda? Pria tua berjubah abu-abu dan rambut retro panjang adalah penasihat Barry. Namanya Jerry. Dia adalah keturunan Zhuge Liang. Jerry berpikir sejenak dan berkata, semua orang tahu apa yang ingin dilakukan Julian. Dia bukan hanya musuh kita, tetapi juga musuh kamar dagang Dadong. Kamar dagang Dadong sekarang menyetujui keberadaan Julian karena itu ingin memanfaatkannya. Julian memeriksa dan menyeimbangkan kita. Tetapi Julian tidak tahu karyawan mana di Kyoto yang berasal dari kami dan mana yang dari kamar dagang Dadong. Dia tidak akan membagi faksi menjadi faksi. Selama dia berpikir bahwa mereka yang pantas mati dan harus mundur turun akan mati, mereka semua akan mati. Jadi, ini harus dihentikan. Julian tidak bisa dibiarkan menjadi presiden ini. Barry tampak serius. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Julian tidak menyerang rakyat kita, jadi jangan perhatikan dia untuk saat ini. Sekarang mari kita tunggu dan lihat bagaimana kamar dagang Dadong akan melawan. Jerry juga berpikir sejenak, lalu berkata, tidak apa-apa, mari kita lihat bagaimana Jersey dapat mengatasi masalah ini. Jerry juga berpikir sejenak, lalu berkata, tidak apa-apa, mari kita lihat bagaimana Jersey dapat mengatasi masalah ini. Setelah Barry mengetahui siapa yang ditangkap Julian, dia memilih untuk tidak bergerak. Dan rumah independen lainnya di Kyoto. Lokasi manor ini agak terpencil. Ada banyak orang di rumah terpencil ini. Saat ini, di sebuah ruangan. Tuan, apakah Anda benar-benar membiarkan anak ini Julian melakukan apapun yang dia inginkan? Sebuah suara terdengar. Orang yang berbicara adalah seorang lelaki tua. Dia adalah pemimpin dari 4 Master Jersey. Dia juga satu-satunya di antara 4 Master yang masih ada. Jersey berdiri di depan sebuah lukisan, memegang secangkir teh di tangannya, melihat lukisan pemandangan di depannya, dan berkata dengan ringan, Julian, anak ini, penampilannya merusak keseimbangan saat ini dan membawa semua keluarga besar seni bela diri kuno bersama-sama. Sekte Guwu memaksa mereka keluar, memaksa mereka memilih Kam, memaksa mereka untuk memihak. Surgawi berkata, sekarang situasinya pada dasarnya sudah jelas. Anak ini tidak berguna lagi. Jika kita membiarkan dia terus menimbulkan masalah, kita akan menderita kerugian besar. Jersey berhenti sebentar dan berkata, jangan khawatir, kita masih perlu menggunakan anak ini untuk menghadapi Sekte Gu. Barry tidak semudah itu untuk dihadapi. Kekuatan Sekte Gu yang tersisa tidak begitu mudah untuk dihadapi. Jika beberapa orang dikorbankan, Sekte Gu dapat dihancurkan. Pintu, pengorbanannya sepadan. Orang-orang dari semua sisi sedang bermain-main. Mereka semua berspekulasi tentang pemikiran masing-masing. Pintu Gu tidak bergerak. Jersey yang dipimpin Kadin Dadong pun tak berkutik. Julian berhasil membawa Martius ke ruang eksekusi. Martius didorong keluar dari mobil. Melihatnya di pintu masuk ruang eksekusi, dia sedikit panik dan buru-buru berteriak, Julian, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang ingin kamu lakukan? Julian, yang berjalan di depan, berhenti, berjalan di belakangnya, mendatangi Martius, dan tersenyum tipis, apa yang kamu katakan akan kamu lakukan ketika aku membawamu ke ruang eksekusi. Tempat ini menghususkan diri dalam menilai pukulan besar. Jika Anda bisa datang ke ruang eksekusi, Anda harus bangga karenanya. Hakim aku, kamu pikir kamu ini siapa? Lepaskan aku cepat, aku ingin menelepon. Cepat berikan aku teleponnya, aku ingin menelepon. Martius panik. Dia tahu jika dia tidak meminta bantuan, jika dia memasuki ruang eksekusi dan dihukum, semuanya akan terlambat. Telepon, siapa yang harus dihubungi, siapa yang bisa menyelamatkanmu sekarang? Julian tersenyum tipis dan segera memerintahkan, bawa dia masuk. Ya. Lepaskan aku, cepat lepaskan aku. Julian, tahukah kamu siapa yang ada di belakangku? Orang di belakangku adalah Raja Daxiakai. Jika kamu berani menyentuhku, kamu akan mati. Martius terus berteriak. Tapi Julian mengabaikannya. Setelah Martius dibawa masuk, Julian juga masuk ke ruang eksekusi. Komandan Langit. Di pintu masuk ruang eksekusi, berdiri seorang pria berusia 40-an. Dia adalah kepala petugas hukum di Istana Hukuman. Namanya Ramirez. Richie telah lama datang untuk memberitahu Ramirez, dan Ramirez juga tahu bahwa malam ini Julian akan mengadili orang-orang yang ditangkap dalam semalam. Namun,
Saat dia melihat itu adalah Martius, dia merasakan sedikit keringat di hatinya. Dia adalah kepala hukum, dan statusnya di Daxia juga salah satu yang terbaik. Dia juga dianggap orang penting di kota Kyoto. Apalagi dia berasal dari Jersey. Dia dipromosikan oleh Kamar Dagang Dadong. Komandan Langit, apa yang kamu lakukan? Jenderal Martius telah melakukan sesuatu. Dia perlu diadili dalam semalam. Mengapa kita tidak mengurungnya dulu dan menunggu sampai fajar? Mendengar ini, Julian melirik Ramirez. Mengapa, Anda juga ingin mengulur waktu bagi Martius? Mengapa saya tidak menyelidiki detail Anda terlebih dahulu sebelum menginterogasi Martius? Jika Anda memiliki pertanyaan, saya akan mencopot Anda terlebih dahulu dari posisi kepala pengacara. Mendengar ini, Ramirez berkeringat dingin dan berkata sambil tersenyum bercanda, Komandan Langit benar-benar tahu cara bercanda. Saya akan bersiap dan persidangan akan segera dimulai. Julian melihat Ramirez pergi, sudut mulutnya terangkat, dan senyuman tipis muncul. Dia telah berada di kota Kyoto selama beberapa waktu. Sejak Tuan Alan memberinya informasi tentang anggota Sekte Gu terakhir kali, dia sekarang dapat secara kasar mengidentifikasi faksi dari setiap tokoh besar di kantor. Hanya ada 3 faksi di dunia saat ini. Salah satunya adalah Gerbang Gu. Tapi Kamar Dagang Dadong. 3 adalah Raja. Ramirez sekarang berbicara mewakili Martius, jadi dia pasti dari Kamar Dagang Dadong dan dari Jersey. Matanya berputar, dan dia memikirkan apakah dia harus mengambil kesempatan ini untuk memecat kepala pejabat hukum Istana Penal terlebih dahulu, dan kemudian mengatur agar orang-orangnya sendiri mengambil alih. Ini juga akan memudahkan Anda dalam melakukan sesuatu di kemudian hari. Namun, sebelum pindah, Anda tetap harus menyapa Raja. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Raja. Raja langsung mengangkat teleponnya. Julian, ada apa? Julian juga dapat menebak bahwa banyak orang sedang mengawasinya sekarang, tetapi tidak ada yang datang untuk menghentikannya. Dia juga dapat menebak secara kasar apa yang dipikirkan orang-orang ini. Dia tersenyum dan berkata, Raja, saya merasa ada yang salah dengan kepala jaksa penuntut di ruang eksekusi. Anda dapat memberi saya dokumen berikutnya sekarang. Singkirkan kepala jaksa penuntut di istana eksekusi dulu, dan saya akan mengaturnya seseorang untuk mengambil alih. Julian, kamu mengatakannya dengan enteng. Bagaimana bisa seorang kepala pengacara mengeluarkannya begitu saja? Kamu boleh melakukan apapun yang kamu mau. Jangan minta aku mengeluarkan dokumen apapun. Kalau aku menyerahkan dokumen, perlu persetujuan beberapa pihak. Ini akan tidak disetujui. Bab 748, Bunuh di Tempat. Daxia adalah negara dengan hukum yang sangat ketat. Jika mengikuti prosedur formal, akan sangat merepotkan untuk mendapatkan kepala pengacara berikutnya. Ketika Julian menyentuh Martius, dia tidak mengikuti prosedur normal. Jika prosedur formal diikuti, Julian perlu mengajukan permohonan kepada Raja, Raja akan mengeluarkan dokumen, dan hanya setelah beberapa pihak meninjau dan menyetujuinya, serta menandatanganinya, barulah dia dapat menangkap orang tersebut. Raja menutup telepon. Dan Julian mulai memikirkannya. Dia merasa jika ingin mengambil tindakan selanjutnya, dia harus mengambil alih istana eksekusi ke tangannya sendiri. Sebab, pada langkah selanjutnya, istana eksekusi menjadi krusial. Dia tidak ingin orang-orang di aula hukuman berasal dari faksi lain. Setelah memikirkannya, dia menelepon Evelyn dan berkata langsung, Evelyn, selidiki seseorang untukku. Suara Evelyn datang dari telepon, siapa itu? Kepala Hukum Istana Kriminal, Ramirez. Oke, tidak masalah. Sesegera mungkin, cobalah selidiki dengan jelas untukku sebelum fajar. Aku tahu. Malam ini, Evelyn juga tidak tidur. Karena dia juga tahu bahwa Julian mengambil tindakan, memimpin 1000 tentara api merah, dan menangkap seorang jenderal berpangkat tinggi. Ivan, gunakan kekuatan Istana Hitam untuk menyelidiki seorang jenderal bernama Ramirez untukku. Hantu kontak khawatir, tolong selidiki seseorang untukku. Namanya adalah kepala pengacara Daxia Ramirez. Sebelum fajar, aku perlu mendapatkan semua informasinya dan mencoba yang terbaik untuk menyelidiki bukti kriminalnya. Selena, gunakan jaringan intelijen Istana Naga untuk menyelidiki Ramirez, kepala pengacara Istana Daxia. Julian melakukan beberapa panggilan telepon. Di antara intelijen yang dimilikinya, tidak ada bukti kejahatan Ramirez. Namun, dalam posisinya, tidak mungkin untuk tidak bersalah. Selama dia memiliki sedikit bukti, itu sudah cukup untuk membuat Ramirez mundur. Setelah menelepon, dia menelepon Raja lagi. Julian, apakah ada hal lain? Julian berkata langsung, saya sudah mulai menyelidiki Ramirez, kepala pengacara Istana Kriminal. Sekarang beberapa pasukan sedang menyelidiki. Jika dia benar-benar memiliki masalah, dia pasti akan mundur sebelum fajar. Lalu saya akan langsung menggunakan pedang penyiksaan di tanganku mengganggu semua ini, dan aku tidak membutuhkanmu untuk mengeluarkan dokumen. Namun, aku membutuhkan kepala jaksa baru untuk menjabat, yang memerlukan persetujuanmu dulu. Mendengar ini, Raja berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia berkata, Julian, jika kamu pamer sedemikian besar, berhati-hatilah agar tidak mendapat masalah. Julian berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, ketika semuanya telah mencapai titik ini, saya tidak punya jalan keluar. Saya harus menyelesaikan semua ini, membongkar Kamar Dagang Dadong, dan membongkar Sekte Gu. Oke, setelah kamu mengirimkan dokumennya, aku akan menandatanganinya. Namun, tanda tanganku saja tidak dihitung.
Perlu tanda tangan tiga pihak sebelum bisa berlaku. Selama kamu menandatanganinya, aku tidak terlalu peduli tentang itu sekarang. Setelah Julian selesai berbicara, dia langsung menutup telepon. Lalu dia memasuki ruang eksekusi. Pada titik ini, interogasi sudah siap. Ketua pengacara Istana Kriminal dan beberapa hakim asosiasi semuanya sudah berada di tempatnya. Martius diborgol di dermaga. Ramirez, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Tahukah kamu siapa yang kamu interogasi? Mengapa kamu tidak segera menelepon Tuan? Hingga saat ini Martius masih belum menyerah. Julian masuk dan kebetulan mendengar kata-kata ini. Dia mengeluarkan pedang hukuman di tangannya dan berkata dengan tenang, Martius, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Saat ini, seseorang telah menyerahkan beberapa hal yang telah dilakukan Martius selama bertahun-tahun. Setelah semua juri melihatnya, ekspresi mereka menjadi serius. Martius, 10 tahun lalu, Kyoto membangun kota perdagangan. Anda menggunakan posisi Anda untuk mendapat untung 1 miliar. Ada catatan transfer di sini, dan buktinya meyakinkan. Martius, 8 tahun yang lalu, kamu memiliki kekasih. Kekasihnya sedang hamil. Dia berencana untuk melahirkan anak tersebut, tetapi kamu menemukan seseorang untuk melakukannya secara diam-diam. Ini informasi medis kekasihmu di rumah sakit, dan DNA lainnya laporan tes pada anak yang belum lahir. Martius, 5 tahun lalu, Anda diam-diam membongkar konsorsium dan mendapat untung 10 miliar. Ini bukti yang relevan. Ramirez melihat bukti yang disajikan dan membacanya satu persatu. Mendengar ini, wajah Martius menjadi pucat, dan dia meraung, tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin, ini adalah penipuan, saya tidak melakukannya, saya tidak melakukannya, saya ingin melihat Tuan Jersey, saya ingin melihat Raja. Julian, kamu tidak memenuhi syarat untuk menghakimiku. Julian, saya seorang jenderal bintang 3. Jika Anda ingin menangkap saya atau mengadili saya, Anda memerlukan dokumen Raja. Di mana dokumen Anda? Tanpa dokumen, Anda tidak punya hak untuk menghakimi saya. Martius benar-benar panik dan berteriak. Julian berdiri, berjalan menuju Ramirez, mengambil setumpuk besar dokumen informasi, dan berjalan menuju Martius selangkah demi selangkah. Martius, dalam beberapa dekade terakhir, 30 orang telah tewas di tangan Anda, dan dana di rekening Anda telah mencapai 180 miliar. Bahkan jika Tuan Jersey muncul sendiri hari ini, dia tidak dapat menyelamatkan Anda. Dengan kejahatan yang telah Anda lakukan selama bertahun-tahun, ditembak 100 kali saja tidaklah cukup. Martius menatap Julian dengan ekspresi kebencian, dan berkata dengan dingin, Julian, aku tidak percaya. Kamu benar-benar berani membunuhku. Jika kamu membunuhku, kamu tidak akan pernah selamat. Kamu mencoba. Julian tidak diancam sama sekali. Dia berbalik dan melihat ke arah ketua pengacara Istana Kriminal tepat di depannya, dan bertanya dengan tenang, Ketua pengacara, ada begitu banyak bukti, tolong hakimi. Setelah mendengar ini, sekelompok orang mulai berdiskusi. Setelah berdiskusi sekitar 10 menit, saya menyatakan bahwa Martius dinyatakan bersalah dan dicopot dari pangkat Jenderal Bintang 3. Karena masalah ini sangat penting, direkomendasikan agar dia ditahan sementara menunggu peninjauan oleh pengadilan militer. Apa gunanya ditahan? Ini kejahatan besar. Kamu harus ditembak langsung. Julian tidak puas dengan hasil persidangan. Dia memandang Ramirez dan berkata-kata demi kata, Kepala Jaksa, Anda harus berpikir jernih. Buktinya meyakinkan. Kejahatan yang dia lakukan cukup untuk ditembak puluhan kali. Ramirez berkata dengan ketidakberdayaan di wajahnya, Komandan Langit, ini bukan permainan anak-anak, dia adalah seorang Jenderal Bintang 3. Bahkan jika ada bukti sekarang, saya di sini dan tidak ada seorang pun di militer atau politik. Saya berani tidak menghukumnya. Kepala Jaksa Penuntut yang bermartabat, Anda tidak berani menghukumnya. Julian berkata dengan dingin, tidakkah Anda juga ingin melindungi Martius? Julian, sebaiknya kau lepaskan aku, kalau tidak aku akan membuatmu tidak bisa bertahan atau mati. Mengancamku. Wajah Julian menjadi gelap. Segera, dia membanting pistolnya. Bang! Suara tembakan terdengar. Dan di dahi Martius, lubang darah langsung muncul. Anda! Dia berbicara. Tapi sebelum dia selesai berbicara, orang itu perlahan jatuh ke tanah. Di depan, Jaksa Agung Ramirez dan beberapa juri tercengang. Ini. Membunuh orang di ruang eksekusi adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat atau dengar. Saat ini, mereka semua ketakutan. Setelah Julian mencabut senjatanya, dia memerintahkan, bersihkan mayat dan kelilingi istana eksekusi. Tentara api merah akan segera dikirim untuk menyelidiki semua pegawai di istana eksekusi. Jika ada masalah, jangan biarkan siapapun pergi. Mendengar ini, Ramirez gemetar ketakutan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terjatuh dari kursi. Yang lain juga melakukan hal yang sama, terjatuh ke tanah karena ketakutan. Julian mengabaikan orang-orang di istana eksekusi. Dia harus memegang istana hukuman di tangannya untuk mempersiapkan pembersihan dan persidangan selanjutnya terhadap semua pihak. Jika istana hukuman tidak ada di tangannya, segala tindakannya selanjutnya akan dibatasi. Bab 749, Kepala Pengacara ditangkap. Faksi Tianshan berdiri di belakang mereka untuk menghidupi diri mereka sendiri. Julian tidak ingin Sekte Tianshan mengalami nasib yang sama seperti Sekte Gu 100 tahun yang lalu. Dia harus membersihkan semuanya. Berikan Daxia kedamaian. Dia tidak berpikir dia adalah orang yang baik,
tetapi pada saat ini, dia benar-benar tidak punya jalan keluar. Malam ini, semua kekuatan menatap Istana Hukuman. Berita terbaru adalah Istana Hukuman dikelilingi oleh tentara api merah. Orang-orang kami tidak bisa memasuki ruang eksekusi dan tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Martius. Berbagai berita sampai ke telinga berbagai kekuatan besar dan keluarga besar. Mereka semua menunggu untuk melihat apa yang terjadi. Tapi mereka tidak tahu apa yang terjadi di Hall of Punishment. Setelah Julian membunuh Martius, dia meninggalkan ruang eksekusi, duduk di tangga di luar ruang eksekusi, mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Kevin mendekat dan duduk di sampingnya. Ada sedikit kesungguhan di wajah gelap Kevin, dan dia bertanya, "Bos, kamu bermain terlalu besar kali ini. Ini adalah Jenderal Bintang 3. Jika kamu mengikuti prosedur, akan memakan waktu lama untuk menyelesaikannya. Sekarang kamu seperti ini jika kita membunuhnya di aula utama aula eksekusi, akankah sesuatu yang besar terjadi?" Julian menghirup rokok dalam-dalam dan berkata, "Hal besar apa yang bisa terjadi? Saya memiliki pedang hukuman. Bahkan jika tidak ada persidangan, saya dapat membunuh orang. Saya ingin melihat siapa yang berani melompat keluar dan menimbulkan masalah setelah membunuh Martius." Julian hanya berharap seseorang akan melompat keluar. Dengan cara ini, dia punya alasan untuk menangkap mereka semua. Mendengar ini, Kevin terdiam. Dia tahu Daxia akan menjalani reformasi menyeluruh mulai malam ini. Jika bisa diselesaikan, Daxia akan benar-benar menjadi ahli pencerahan. Sejak saat itu, tidak ada yang bisa mengganggu perkembangan Daxia. Namun jika gagal, konsekuensinya akan serius. Saat ini, Jersey ada di halaman lain. Di dalam ruangan. "Tuan, sekarang tentara api merah telah mengepung istana eksekusi dan memblokir semua sinyal, tidak jelas apa yang terjadi di dalam istana eksekusi." Mendengar laporan tersebut, wajah lama Jersey menunjukkan kesungguhan. Julian ini. Dia bergumam pelan, dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia awalnya ingin meminjam tangan Julian untuk menyingkirkan Sekte Gu. Sekalipun tidak bisa dihilangkan, Sekte Gu pasti rusak parah. Namun dilihat dari situasi saat ini, situasinya tidak terlalu optimis. Apa yang ingin dilakukan Julian? Apakah dia ingin membongkar kamar dagang Dadong dan menghancurkan Sekte Gu sendirian? Jersey bergumam pelan. Setelah berpikir lama, dia akhirnya berkata, "Biarkan Roger datang menemui saya." "Ya." Bawahan pelapor pergi. Tidak lama kemudian, Roger muncul. Roger sekarang terlihat jauh lebih muda dari sebelumnya, dan kulitnya menjadi lebih halus. Sebelumnya dia tampak berusia 67 tahun, tetapi sekarang dia hanya terlihat berusia 50-an. "Tuan-tuan." Roger mendekat dan berteriak dengan hormat. Jersey berbalik dan menatap Roger. Roger bertanya, "Tuan, apakah Anda punya pesanan?" Jersey memerintahkan, "Anda memimpin orang-orang dengan jiwa militer ke Istana Hukuman." "Ya, saya akan membunuh Julian sekarang." Sedikit depresi muncul di ekspresi Roger. "Hancurkan untuk apa?" Jersey menatap Roger dan berkata dengan tenang, "Siapa yang memintamu untuk menghancurkannya?" Mendengar ini, Roger tertegun dan bertanya, "Apa maksud Anda, Tuan?" Jersey memerintahkan, "Saya meminta Anda untuk pergi dan membantu Julian, memberikan saran kepada Julian, dan memintanya melakukan yang terbaik untuk mengganggu orang-orang Sekte Gu, dan bahkan menimbulkan masalah di sekitarnya dan menghadapi orang-orang Sekte Gu." Ini. Mendengar ini, Roger tampak serius. Serangannya terhadap Mark jelas bukan rahasia. Sekarang dia dekat dengan Julian, bisakah Julian mempercayainya? "Tuan, saya khawatir ini agak sulit. Anak ini Julian mungkin tidak mempercayai saya." Jersey berkata dengan tenang, "Ini urusanmu. Pergi ke Istana Hukuman secepat mungkin. Saya ingin tahu apa yang terjadi di Istana Hukuman sekarang. Saya ingin tahu apa yang ingin dilakukan Julian." Jersey berpikir lama, tapi masih belum memutuskan untuk menyentuh Julian. Karena Julian tergerak, tidak ada seorang pun yang tersisa untuk memeriksa dan menyeimbangkan Sekte Gu. Bari bukanlah lampu hemat bahan bakar. Dia tidak yakin akan menang melawan Bari. Dia hanya bisa menggunakan Julian untuk memeriksa dan menyeimbangkan Bari. Adapun orang-orang kamar dagang Dadong. Hanya beberapa orang yang tidak penting. Dia dapat mempromosikan orang seperti itu dalam hitungan menit, dan itu tidak akan berdampak banyak padanya. "Ya, aku akan segera pergi." Roger tidak banyak bicara, berbalik dan pergi, dan kemudian orang-orang dengan jiwa militer menuju ke ruang eksekusi dengan perkasa. Berita terbaru, semangat militer telah diberangkatkan. Roger membawa banyak anggota jiwa tentara ke Istana Hukuman. Begitu semangat militer diberangkatkan, berita itu langsung menyebar. Tidak butuh waktu lama untuk menyebar ke telinga keluarga besar di Kyoto. Kini semua keluarga besar menunggu untuk melihat situasi, menunggu kabar terbaru dari Istana Hukuman. Secara khusus, klan Stuart dan klan Howard memberikan perhatian khusus pada situasi di Istana Hukuman. Karena Evelyn baru saja mendekati mereka hari ini dan meminta mereka untuk mendukung Julian. Sekarang mereka juga ingin melihat apa yang bisa dilakukan Julian dan melihat sikap kamar dagang Dadong dan Sekte Gu. Semua orang menunggu. Istana Hitam, Istana Naga, jaringan intelijen bawah tanah hantu kontak khawatir, dan jaringan intelijen tentara api merah meluncurkan penyelidikan terhadap semua orang di Istana Hukuman. Malam berlalu dengan tenang. Malam ini, banyak orang yang tidak bisa tidur.
Semua menunggu kabar terbaru. Saat fajar, informasi investigasi dikirim ke ruang eksekusi. Seperti yang dikatakan Julian, tidak ada seorang pun dalam posisi yang bersih, dan ada sedikit banyak masalah. Mungkin masalah ini tidak cukup untuk membunuh. Namun, pemecatan tidak masalah. Adapun Roger, dia berangkat di tengah malam, tetapi disengaja atau tidak, dia hanya muncul di gerbang ruang eksekusi saat fajar. Aula hukuman, di aula utama. Julian masuk dengan informasi yang diselidiki oleh berbagai kekuatan. Visser, Julian, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Melihat Julian muncul, Ramirez tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Dia telah terjebak sepanjang malam, dan dia gelisah sepanjang malam, tidak tahu apa yang ingin dilakukan Julian. Julian langsung menyerahkan informasi di tangannya. Ramirez mengambilnya dan melihatnya. Saat melihat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Julian berkata dengan tenang, Kepala Inspektur, Anda telah diberhentikan dari jabatan Anda. Mulai sekarang, Anda bukan lagi Kepala Inspektur Istana Hukuman. Julian, kamu tidak berhak memecatku. Aku adalah pejabat tertinggi perintah hukum Daxia. Untuk memecatku, kamu memerlukan raja sendiri. Kalau saya bilang diberhentikan, saya akan diberhentikan. Julian berbicara dengan tenang, dan segera memerintahkan, kemarilah, bawa semua orang ke sini pergi kepadaku, penjarakan sementara mereka, dan tunggu sampai kepala jaksa penuntut baru di ruang eksekusi mulai menjabat sebelum mengadili dan menghukum mereka. Beberapa tentara api merah masuk. Julian, ini Kyoto, bukan wilayahmu, bagaimana kamu masih bisa memberontak? Ramirez berteriak. Tapi Julian mengabaikannya. Bos. Saat ini, Kevin masuk dan berkata dengan sungguh-sungguh, semangat militer telah muncul. Oh, apakah mereka muncul? Sudut mulut Julian terangkat, dengan senyuman tipis, dan dia berkata, saya pikir begitu saya mengambil tindakan, Roger akan berdiri dan menghentikannya, tapi saya tidak berharap untuk menunggu sepanjang malam sebelum pergi untuk melihat Roger. Julian berbalik dan berjalan keluar. Di luar ruang eksekusi, banyak orang berkumpul. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya yang mengenakan seragam militer. Dia adalah Roger. Roger bukan lagi orang tua sekarang, dia hanya terlihat berusia sekitar 50 tahun. Ketika Julian memandang Roger dan melihat penampilannya, dia tahu bahwa dia telah menembus alam ke-8 dan menjadi lebih muda. Bab 750, beri aku lampu hijau. Kekuatan Roger berada dalam ekspektasi Julian. Dia adalah orang kuat yang telah memasuki alam ke-7. Setelah menyerang Mark secara diam-diam dan merebut ramuan batinnya, dia menghilang selama lebih dari 2 bulan. Sekarang setelah dia muncul, dia pasti telah memurnikan ramuan dalam penyuruh dan memasuki alam ke-8. Adapun apakah dia telah menaiki tangga ke surga, Julian tidak tahu. Apa yang tidak diharapkan Julian adalah Roger benar-benar akan bergabung dengan Kamar Dagang Dadong. Dia pernah menjadi kepala keluarga Visser, kehadirannya sangat tinggi. Sekarang dia sudah menjadi bawahan orang lain. Julian memandang Roger yang muncul di gerbang istana penal bersama beberapa anggota jiwa militer, berjalan mendekat, dan berkata dengan tenang, ternyata itu Roger, menurutku siapa itu, beraninya kamu muncul. Apakah kamu tidak takut pada Mark? Roger tersenyum dan berkata, Komandan Langit bercanda, mengapa kakek membuat masalah bagiku? Berhentilah berpura-pura bingung di sini. Untuk mendapatkan ramuan batin, kamu menyerang Mark dan melukainya. Semua orang di keluarga Visser mengetahuinya. Mengapa, bahkan keluarga Visser tidak berani kembali sekarang? Mengenai Roger, Julian tidak memandangnya dengan baik. Siapapun yang menipu tuannya dan menghancurkan leluhurnya akan dihukum oleh semua orang. Roger tidak marah sama sekali, dengan senyum cerah di wajahnya, dia berkata, mengapa saya tidak berani kembali ke keluarga Visser? Saya hanya memberi kesempatan kepada generasi muda. Roger tidak takut sama sekali. Karena sudah lama berlalu dan Mark tidak muncul. Meskipun dia tidak melihat tubuh Mark, dia juga menduga Mark pasti sudah mati. Kalau tidak, itu tidak akan disembunyikan dalam waktu lama. Apalagi sekarang dia dari Kamar Dagang Dadong. Ia juga merupakan panglima semangat militer. Jadi, bawalah seseorang untuk menghentikanku. Julian berkata dengan tenang. Apapun yang saya hentikan untuk Anda lakukan, itu semua dari keluarga Visser. Saya di sini untuk membantu Anda. Tolong aku. Kali ini ketika menyangkut Julian, dia terkejut. Menurut tebakannya, Roger muncul bersama orang-orang untuk menghentikannya. Itu untuk mengajak orang melihat penyelidikan. Sekarang Roger benar-benar berkata untuk membantunya. Dia mengerutkan kening dan berkata, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Roger berkata dengan wajah serius, tujuan membangun semangat militer adalah untuk menjaga perdamaian di Kyoto. Saya mengetahui bahwa Anda mengambil tindakan terhadap Jenderal Martius tadi malam. Faktanya, semangat militer telah memperhatikan orang ini. Bahkan jika kamu tidak mengambil tindakan, semangat militer juga akan mengambil tindakan, dan... Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, saya masih punya daftarnya. Mereka semua adalah orang-orang bermasalah. Mari kita bekerja sama untuk melenyapkan orang-orang yang menyebabkan kerugian bagi negara dan rakyat. Kata-kata Roger membuat Julian tidak bisa bereaksi sejenak. Semangat militer membantunya. Orang-orang di balik semangat militer adalah Kamar Dagang Dadong, Jersey. Jersey membutuhkan waktu 100 tahun untuk membentuk situasi saat ini dan menciptakan sebuah kerajaan miliknya. Tapi, apa yang ingin dia lakukan sekarang?
Setelah berpikir sejenak, Julian memandang Roger dengan ragu dan bertanya, daftar di tanganmu pasti semua orang dari Sekte Gu. Jersey ingin menggunakan tanganku untuk melenyapkan orang-orang dari Sekte Gu dan membiarkan Bari membenciku lalu melawanku, jadi Jersey bisa mendapatkan keuntungannya, kan? Roger merentangkan tangannya dan berkata, saya tidak tahu tentang itu. Bagaimanapun, saya di sini untuk membantu Anda. Jika Anda ingin menangkap seseorang, beritahu saya dulu dan saya akan membantu Anda. Karena itu, dia memberi perintah. Kemarilah, ambil alih tentara api merah dan kelilingi ruang eksekusi. Setelah memberi perintah, dia melihat ke arah Julian dan berkata sambil tersenyum, Julian, tentara api merah telah berjaga selama sehari. Selanjutnya, biarkan orang-orang dari jiwa tentara kita menjaga di sini. Saat dia berbicara, dia berjalan mendekat, merangkul bahu Julian, dan berkata, saya benar-benar di sini untuk membantu Anda. Saya tahu Anda sedang menghadapi beberapa masalah besar. Dengan bantuan saya, Anda bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Dia dan Julian bahu-membahu. Mereka yang belum mengetahuinya sebenarnya menganggap hubungan keduanya sangat baik. Komandan Langit, ini. Kevin melihat ke arah anggota jiwa militer yang akan menggantikan tentara api merah dengan ekspresi bermasalah. Julian juga berpikir. Sekarang Martius sudah mati, tembakan pertamanya telah dilepaskan. Yang perlu dilakukan sekarang adalah memilih kepala istana kriminal yang baru secepatnya. Tentara api merah baik-baik saja. Tidak ada salahnya membiarkan orang-orang dari Roger tinggal di sini. Biarkan saudara-saudara turun dan istirahat. Ya. Setelah menerima perintah tersebut, Kevin segera memerintahkan evakuasi dan kembali ke area militer. Mengikuti perintah Kevin, orang-orang di sekitar ruang eksekusi segera dievakuasi. Bahkan Kevin pun berbalik. Saat ini, hanya Julian, Roger, dan beberapa pejuang roh militer yang tersisa di aula hukuman. Istana hukuman, sebuah kantor. Julian dan Roger duduk berhadapan. Keduanya saling memandang. Suasana di tempat kejadian agak tidak biasa. Julian, apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya? Roger berbicara lebih dulu, memecah kesunyian. Julian berpikir. Selanjutnya, dia ingin memperkenalkan kepala jaksa penuntut baru, sepenuhnya mengontrol ruang eksekusi, dan mempersiapkan persidangan berikutnya terhadap banyak pelaku besar. Jika ketua kejaksaan baru ingin menjabat, ia memerlukan persetujuan beberapa pihak. Sekalipun raja menyetujuinya, itu mungkin tidak berguna. Matanya berputar saat dia melihat ke arah Roger. Selanjutnya, saya ingin mengambil kendali istana hukuman, dan saya ingin mempromosikan kepala pejabat hukum yang baru. Anda kembali dan memberitahu Jersey bahwa jika Anda ingin saya membersihkan Sekte Gu, beri saya lampu hijau. Julian tahu bahwa Jersey tidak bisa dipercaya. Sulit baginya untuk menilai orang seperti apa Jersey itu. Namun ia memang telah memberikan kontribusi besar bagi Daxia. Tanpa dirinya, Daxia tidak akan bisa seperti sekarang ini. Tapi dia juga seorang diri yang membangun kerajaan Jersey, dan sekarang hampir seluruh Daxia berada di bawah kendalinya. Siapapun yang dia inginkan untuk berkuasa bisa berkuasa. Inilah yang tidak ingin dilihat Julian. Dia tahu bahwa Jersey takut pada Sekte Gu dan Bari, jadi dia mengirim Roger untuk membantunya, dengan tujuan membersihkan Sekte Gu. Dan dia sangat ingin membersihkan gerbang Gu. Dia membutuhkan Jersey untuk memberinya lampu hijau. Dengan Jersey dan Raja, akan lebih mudah baginya untuk berurusan dengan Sekte Gu. Selebihnya, mari kita tunggu sampai gerbang Gu terselesaikan. Julian meninggalkan sepatah kata pun, berbalik dan pergi. Roger juga mulai berpikir. Setelah beberapa saat, dia berdiri dan memerintahkan, pergi dan selidiki segera. Apa yang terjadi di ruang eksekusi tadi malam? Orang-orang dari jiwa militer segera pergi untuk menyelidiki. Dalam waktu kurang dari 10 menit, mereka telah menyelidiki dengan jelas apa yang terjadi di istana hukuman tadi malam. Dan Roger juga pergi mencari Jersey sendiri. Tuan, tadi malam, Julian membunuh Martius di tempat di ruang sidang ruang eksekusi. Pada saat yang sama, dia juga menyelidiki kepala pengacara dan beberapa hakim di istana hukuman, menangkap mereka semua, dan sekarang ditahan sementara. Ditahan di antara para bos istana hukuman. Julian ingin mengambil kendali istana hukuman, dan dia ingin mendorong rakyatnya ke puncak, jadi dia meminta saya untuk memberitahu Anda, Tuan, untuk memberinya lampu hijau. Roger menceritakan semua yang terjadi tadi malam. Dia juga mengatakan apa yang dikatakan Julian. Membuka. Setelah mendengar ini, Jersey tidak ragu sama sekali. Tuan, ini. Roger tampak malu dan berkata, sekarang Julian memiliki kekuatan yang cukup di tangannya. Dia mengendalikan hutan belantara selatan dan masih menjadi panglima tentara api merah. Jika dia diizinkan untuk mengendalikan istana hukuman lagi, bahkan jika Sekte Gu dilenyapkan, maka dia juga akan menjadi Sekte Gu kedua. Apa maksudmu? Jersey memandang Roger. Roger berpikir sejenak dan berkata, maksud saya adalah orang ini tidak dapat dipertahankan. Mempertahankannya akan menjadi bencana dan akan mengancam status Tuan. Jersey terkekeh dan berkata, saya sudah lama berhenti bertanya tentang urusan dunia. Kali ini saya meralat kamar dagang Dadong dan menciptakan semangat militer karena Daxia saat ini terlalu kacau, kota Kyoto saat ini terlalu kacau, dan Sekte Gu sedang mengincarnya. Penampilan Julian adalah untuk membereskan semua ini. Roger tercengang.
Jersey berpura-pura sangat baik sehingga untuk sesaat, dia sedikit tidak yakin dengan pikiran Jersey. Sedikit depresi muncul di matanya. Setelah beberapa saat, dia mengangguk dan berkata, saya mengerti. Baiklah, ayo turun. Jersey sedikit menyerah. Namun, Roger berdiri di samping dan menolak untuk pergi. Apa, ada yang lain? Tanya Jersey. Memang ada satu hal lagi yang perlu dilaporkan, tapi masalah ini. Roger memandang orang lain di ruangan itu dengan ekspresi ragu-ragu. Jersey berhenti sebentar dan berkata, kalian mundur dulu. Bab 751, Niat Jahat. Tuan Jersey meminta semua orang di ruangan itu untuk pergi. Saat ini, hanya dia dan Roger yang tersisa di ruangan itu. Dia memandang Roger dan berkata, jika ada yang harus kamu lakukan, kamu bisa memberitahuku sekarang. Tuan, seperti ini. Roger mendekati Jersey dan berbisik di telinganya, apakah kamu ingat terakhir kali? Saat dia berbicara, dia diam-diam mengumpulkan kekuatan, dan seluruh energinya dikumpulkan di telapak punggungnya. Saat membicarakan terakhir kali, dia tiba-tiba menyerang dan menamparkan dada Jersey dengan telapak tangannya. Dia telah memasuki alam ke-8. Sangat menakutkan bagi orang kuat dari alam ke-8 untuk menyerang dengan seluruh kekuatannya. Tubuh Jersey seketika membentuk-bentuk busur. Segera setelah itu, tubuh itu terbang terbalik. Boom! Dinding di belakangnya langsung hancur. Tubuhnya masih berjalan mundur. Setelah menabrak banyak tembok, dia akhirnya terjatuh di reruntuhan dan menyemburkan seteguk darah. Ada banyak orang di sini. Gerakan yang tiba-tiba itu menggugah pikiran orang-orang di luar. Pada saat itu, banyak orang menghunus pedangnya. Roger, kamu. Raungan marah terdengar. Jersey bangkit dari reruntuhan. Dia juga berada di alam ke-8 meskipun dia diserang secara tiba-tiba, dia belum mati. Tuan-tuan. Seorang lelaki tua muncul. Ini adalah surga. Surga segera muncul di depan Jersey. Melihat Jersey dengan mulut penuh darah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, ada apa? Apa yang terjadi? Bunuh Roger. Jersey meraung dengan wajah cemberut. Begitu dia membuka mulutnya, dia gagal menekan luka di dalam tubuhnya, dan seteguk besar darah muncrat. Pada saat ini, Roger telah keluar dari rumah yang hancur. Begitu dia muncul, dia langsung dikepung. Namun, dia tidak takut. Roger, apa yang kamu lakukan? Tegur surga. Setelah memarahinya, dia melihat Jersey jatuh ke tanah. Dia segera berjalan, membantu Jersey berdiri di tanah, dan mengeluarkan ramuan penyembuhan untuk diminumnya. Tuan, ambil obat mujarabnya dulu. Jersey menyerah. Tapi saat dia mengambilnya, dia menyadarinya. Dia merasakan sakit yang menusuk menyebar ke seluruh tubuhnya, dan wajahnya langsung menjadi pucat. Anda. Dia menunjuk ke langit. Surga dengan cepat menghunus pedangnya. Dia mengangkat pedangnya dan menjatuhkannya. Sebuah pedang menembus tubuh Jersey. Kalian. Matanya membelalak, dan dia menunjuk ke surga dan Roger. Sebelum dia selesai berbicara, dia jatuh ke tanah, dan kemudian kehilangan nafas kehidupan. Banyak orang berkumpul. Orang-orang ini semua menghunus pedang mereka, tetapi saat ini mereka saling memandang dan tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Tidak apa-apa, mundurlah. Surga memandang orang-orang di sekitarnya dan berkata dengan tenang, tidak ada yang melihat apa yang terjadi di sini. Jika ada sedikit berita di luar, Anda tahu apa konsekuensinya. Ya. Jika orang-orang ini diberikan amnesti, mereka akan segera mengalami kemunduran. Surga berjalan menuju Roger, menatapnya dengan senyum cerah di wajahnya, dan berkata, bagus sekali. Roger juga tertawa, jika bukan karena racun yang Anda berikan padanya, jika Anda tidak mengambil tindakan untuk menghadapinya, dengan kekuatannya, dia pasti akan mampu melawan. Bahkan jika dia bisa dibunuh olehnya, itu akan sangat merepotkan. Orang tua ini telah memegang kendali di belakang layar selama ratusan tahun. Saya sudah lama tidak senang dengannya. Surga melirik ke arah Jersey, yang terbaring di tanah tidak jauh dari situ, kehilangan nafas kehidupan. Aku juga membunuh orang untukmu, di mana barang-barangku. Jangan khawatir, aku pasti tidak akan merindukanmu jika itu milikmu. Surga melirik ke arah Roger. Tidak, kamu sudah berjanji padaku sebelumnya bahwa kamu akan memberikannya kepadaku segera setelah kamu membunuh seseorang. Apakah kamu ingin menarik kembali kata-katamu? Wajah Roger muram, tiba-tiba dia menghunus pedangnya, menunjuk ke langit, dan berkata dengan dingin, jangan paksa aku untuk mengambil tindakan terhadapmu. Surga memasang ekspresi tenang di wajahnya dan berkata, ikuti saya. Roger menyarungkan pedangnya dan mengikuti surga. Di bawah kepemimpinan surga, Roger datang ke ruang rahasia bawah tanah di halaman belakang. Ada mekanisme di ruang rahasia. Dia membuka mekanisme itu dan mengeluarkan sebuah kotak dari dalam. Buka kotaknya. Ada gumpalan daging di dalamnya. Gumpalan daging ini seukuran kepalan tangan, dan berlumuran darah, yang telah mengering. Melihat gumpalan daging ini, Roger tampak senang. Surga mengeluarkan gumpalan daging itu, melemparkannya ke Roger, dan berkata, ini adalah ramuan batin yang diambil dari Sekte Tianshan sebelumnya. Belum dimurnikan. Sekarang saya berikan kepada Anda. Roger mengambil ramuan dalam dan memeriksanya dengan hati-hati. Ketika dia menemukan bahwa itu benar, dia tertawa keras, haha.
Oke, berhentilah tertawa. Surga menyela Roger dan berkata, ramuan batin telah diberikan kepadamu, mari kita rencanakan hal selanjutnya. Roger berhenti tertawa, menyimpannya dengan hati-hati, melihat ke langit, dan bertanya, apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya? Surga berkata, menurut perjanjian sebelumnya, saya akan mengendalikan kamar dagang Dadong dan mendukung raja baru untuk naik tahta. Anda akan menyempurnakan ramuan batin dan mengendalikan dunia seni bela diri kuno setelah kekuatan Anda meningkat pesat. Kami akan melakukannya bergabunglah untuk mengendalikan Daxia terlebih dahulu, dan kemudian kita akan sepenuhnya mengendalikan Daxia, kami mengambil kendali dunia satu persatu. Oke, tidak masalah. Roger memiliki senyum cerah di wajahnya. Dia telah menyempurnakan ramuan batin sebelumnya, dan kekuatannya telah mencapai tahap tengah dari alam ke-8. Jika dia menyempurnakan yang ini lagi, dia pasti bisa menaiki tangga menuju surga. Adapun tangga mana yang bisa dia panjat, dia harus menunggu sampai dia menyempurnakannya untuk mengetahuinya, tapi dia pasti bisa mencapai tangga ketiga atau lebih. Pada saat itu, Julian, dan Master Sekte Tianmen semuanya akan mati. Pada saat itu, dia tidak akan terkalahkan. Dia memiliki keputusan akhir di seluruh Daxia. Dan surga. Dia mendengus dalam hatinya. Jika bukan karena surga masih berguna, dia pasti sudah mati. Dia tersenyum dan tersenyum, wajahnya menjadi serius, dan berkata, sekarang ada Julian dan Bu Sekte. Agak sulit untuk berurusan dengan dua orang ini. Apakah Anda punya tip? Tidak. Surga menggelengkan kepalanya sedikit, memandang Roger, dan berkata, sekarang saya harus mengandalkan Anda untuk menyempurnakan ramuan batin ini secepat mungkin untuk mendapatkan memasuki tangga ketiga. Di mana ramuan dalam yang tersisa? Roger bertanya. Surga berpikir sejenak dan berkata, hari itu di Sekte Tianshan, penyuruh dibunuh dan ramuan dalam dipotong menjadi 8 bagian. Selama periode ini, saya juga menyelidiki dan menebak secara kasar bahwa ramuan dalam dibagi menjadi 8 bagian dan diperoleh oleh orang-orang itu. Jangan terlalu tertutup, katakan saja padaku. Roger tidak tahan lagi. Surga berkata, Julian terlihat jauh lebih muda. Dia mendapatkannya dan telah menyempurnakannya. Anak ini Julian juga telah meningkat kekuatannya dan memasuki alam ke-8. Dia juga harus mendapatkannya. Mark memenangkan satu, tapi yang ini juga diambil olehmu. Saya bekerja sama dengan Jersey dan mendapatkannya, dan sekarang yang ini telah diberikan kepada Anda. Luka dari Sekte Tianshan juga memiliki satu di tangannya. Joseph dari klan Dun memiliki satu di tangannya, tapi dia dibunuh oleh Julian. Jika tidak terjadi apa-apa, ramuan dalam yang disempurnakan oleh Julian diperoleh dari tangan Joseph. Das dari keluarga Stuart juga memiliki satu di tangannya. Ada satu lagi, diambil oleh Shaolin. Kelvin seharusnya juga mendapatkannya, tapi dia sudah mati sekarang, dan ramuan dalam di tangannya telah diambil oleh seseorang yang tidak dikenal. Ini semua dianalisis oleh surga. Adapun apakah ramuan batin yang sebenarnya ada di tangan orang-orang itu, dia tidak tahu. Tapi, seharusnya orang-orang ini yang melakukannya. Dia mengira apa yang didapat Julian direnggut dari Joseph. Faktanya, ramuan batin Julian adalah hadiah dari Kelvin. Tapi Julian tidak tahu tentang ramuan batin di tangan keluarga Dun dan Joseph. Saat itu, Julian terluka parah dan koma. Dia tidak punya waktu atau kesempatan untuk merebut ramuan batin keluarga Dun. Setelah menjelaskan analisisnya, dia melirik ke arah Roger dan berkata, kamu telah berlatih seni menyerap energi. Bahkan jika ramuan batin dimurnikan, kamu dapat menyerap energi orang lain. Pada waktunya, kamu tidak akan terkalahkan di dunia. Bab 752, sesuatu terjadi. Setelah Julian meninggalkan ruang eksekusi, dia pulang. Ketika saya sampai di rumah, waktu sudah menunjukkan jam 8 pagi. Tadi malam, Sarah tidak tidur sepanjang malam. Tidak ada kecelakaan tadi malam. Melihat Julian kembali, dia menghela nafas lega dan bertanya tepat waktu, suamiku, tidak ada kecelakaan tadi malam, kan? Tidak. Julian duduk dan berkata, ini berjalan sangat lancar sehingga saya merasa sedikit tidak normal. Sarah memandang Julian dengan ragu. Julian berkata, tadi malam, saya menangkap Martius, tetapi tidak ada seorang pun dari kamar dagang Dadong atau Sekte Gu yang datang untuk menghentikan saya. Saya membunuh Martius dan menangkap kepala pengacara balai pidana dan beberapa hakim, tetapi di pagi hari pada saat itu, anggota Roger dan roh militernya muncul, tetapi mereka di sini bukan untuk menghentikan saya, tetapi untuk membantu saya. Julian dengan singkat menjelaskan masalahnya. Sarah berkata sambil tersenyum, bukankah ini bagus? Mari kita bersatu dengan kamar dagang Dadong dan singkirkan Sekte Gu dulu. Yah, itu juga yang kupikirkan. Julian mengangguk ringan. Dibandingkan kamar dagang Dadong, Sekte Gu lebih menakutkan. Kadin Dadong tetap mengabdi pada negara dan rakyat, serta tetap berdiri dari sudut pandang rakyat. Sekte Gu berbeda. Begitu Sekte Gu mengambil alih, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Aku sedikit lelah. Ayo kembali ke kamar dan tidur siang. Julian tidak tidur sepanjang malam tadi dan sedikit mengantuk. Dia bahkan tidak sarapan dan kembali ke kamarnya untuk tidur. Ketika saya bangun, hari sudah siang. Dia dibangunkan oleh Sarah. Suamiku, bangun, terjadi sesuatu. Suara Sarah membangunkan Julian dari tidurnya. Julian berbalik dan bangkit, melihat ke arah Sarah yang sangat cantik di depannya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, ada apa yang terjadi?
Aku juga tidak tahu. Evelyn berkata, bangunlah dan tanyakan pada dirimu sendiri. Julian berpakaian dan keluar dari kamar. Di luar ruang tamu. Banyak orang berkumpul di ruang tamu. Evelyn dari keluarga Visser, Camilla, dan bahkan Kailin dari Sekte Tianshan juga tiba. Julian berjalan mendekat, duduk, memandang Evelyn, dan bertanya, ada apa? Apa yang terjadi? Evelyn tampak serius dan berkata, ada berita dari komunitas internasional bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Julian tertegun dan bertanya, apakah ada sesuatu yang terjadi secara internasional? Evelyn berkata, banyak orang kuat di peringkat asing menghilang secara misterius dalam beberapa hari terakhir, dan ada berita bahwa sejumlah besar pejuang internasional juga menghilang dalam beberapa hari terakhir. Hilang. Mendengar ini, ekspresi Julian menjadi serius. Dia ingat ketika dia berada di Eagle Olympic Mountain, Julian meracuni udara, meracuni banyak orang, dan membawa orang-orang ini pergi. Kelvin lah yang berdiri untuk menghentikannya. Mungkinkah Sekte Gu menimbulkan masalah lagi? Julian tampak serius dan bergumam, apa sebenarnya yang ingin dilakukan Sekte Gu? Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, bagaimana situasinya sekarang? Apakah ada berita yang dapat dipercaya? Bagaimana para pejuang internasional ini menghilang? Ada rumor bahwa klan vampir telah mengambil tindakan dan mulai membersihkan segalanya, termasuk semua kekuatan kecuali klan vampir, kata Evelyn lembut. Vampir. Ekspresi Julian menjadi semakin serius. Jika memang vampir yang mengambil tindakan, maka masalah ini pasti ada hubungannya dengan Julian. Apa yang ingin dilakukan Julian dan para vampir? Hei, Evelyn menghela napas dalam-dalam dan berkata, situasi di Daxia belum stabil, dan keadaan sedang kacau di luar negeri. Ini benar-benar tahun yang bermasalah. Ini bukan hanya di luar negeri. Kailin berkata saat ini, pagi ini, saya baru saja menerima kabar dari ayah saya. Tadi malam, banyak keluarga kuno dimusnahkan di Daxia. Tua dan muda di keluarga ini dibunuh, dan yang muda dibunuh secara misterius lenyap. Sarah mengetahui hal-hal ini. Karena dia adalah pemimpin Tianmen. Di antara keluarga yang hancur, banyak sekte kecil telah menyerah kepada Tianmen. Namun, dia pura-pura tidak tahu apa-apa. Apakah beritanya akurat? Evelyn memandang Kailin. Meskipun keluarga Visser adalah salah satu dari 4 klan kuno dan memiliki status yang sangat tinggi di dunia seni bela diri kuno, dia belum mengetahui hal-hal ini dan belum menerima informasinya. Ya, itu akurat. Kailin mengangguk dan berkata, Sekte Tianshan saya memiliki informasi di seluruh Daxia, dan saya dapat mempelajari hal-hal ini sesegera mungkin. Ketika Julian mendengar ini, ekspresinya menjadi semakin serius. Tampaknya Sekte Gu tidak mengambil tindakan tadi malam, tetapi tindakan Sekte Gu bukan di Kyoto, tetapi di dunia seni bela diri kuno. Apa yang sebenarnya ingin dilakukan oleh Sekte Gu? Tua dan muda dibunuh dan ditangkap bertahun-tahun yang lalu, bukan? Julian memikirkan beberapa hal yang telah dilakukan Kaisar sebelumnya. Kaisar menangkap banyak orang dan menggunakan mereka untuk eksperimen. Jika tebakannya benar, eksperimen tersebut telah membuahkan hasil. Sekarang Sekte Gu menangkap para prajurit dan menyuntikkan virus ke para prajurit tersebut untuk membuat mereka lebih kuat lagi dan mengendalikan mereka pada saat yang bersamaan. Sepertinya Daxia benar-benar akan berada dalam kekacauan. Setelah berpikir sejenak, dia memandang Kailin dan bertanya, bisakah Anda mengetahui kemana orang-orang ini dibawa? Kailin berkata, ayah sudah melakukan yang terbaik untuk menyelidikinya. Julian mengangguk, baiklah, beritahu saya hasilnya secepat mungkin. Sarah mendengarkan dengan tenang dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun dia tidak berbicara, dia memiliki perhitungannya sendiri di dalam hatinya. Saat ini, Julian tidak bisa bertindak sembarangan. Penting untuk mencari tahu di mana orang-orang ini ditangkap sesegera mungkin dan menyelesaikan masalah ini, sehingga Julian dapat membersihkan dan memperbaiki Kyoto dengan sepenuh hati. Saat ini, telepon Evelyn berdering. Dia mengeluarkan teleponnya dan menjawabnya. Setelah menjawab panggilan telepon, dia berdiri tepat waktu dan berkata, sesuatu terjadi pada keluarga Visser. Saya harus segera kembali secepat mungkin. Julian berdiri dan bertanya, ada apa? Apa yang terjadi? Roger telah kembali ke keluarga Visser. Untuk mengambil alih keluarga Visser lagi, saya harus segera kembali secepat mungkin untuk memeriksa situasinya. Butuh banyak upaya baginya untuk mengambil alih keluarga Visser dan mengamankan posisinya sebagai kepala keluarga Visser. Dia tidak ingin Roger kembali saat ini dan mengganggu posisinya sebagai pemimpin klan. Roger. Julian tercengang. Dia baru melihat Roger di pagi hari. Roger juga berkata bahwa dia akan membantunya. Sekarang Roger telah pergi ke keluarga Visser, dia masih ingin mengambil alih keluarga Visser lagi. Roger tidak bisa dibiarkan mengambil alih keluarga Visser. Setelah memikirkan hal ini, Julian berkata, saya akan pergi melihatnya bersamamu. Evelyn mengangguk, iya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Julian juga mengikutinya keluar. Suamiku, hati-hati. Sarah mengusir dan memperingatkan. Julian berbalik, memberikan senyuman meyakinkan pada Sarah, dan berkata, jangan khawatir, saya terukur. Setelah mengatakan itu, dia pergi. Tetapi Sarah tidak kembali ke rumah, tetapi datang ke halaman luar, mengeluarkan ponselnya, dan menelepon, pergilah keluar untuk mencari tahu di mana para prajurit kuno itu ditangkap. Saya ingin tahu hasilnya dalam 3 hari.
Setelah melakukan panggilan, Sarah menghapus riwayat panggilan. Dia duduk di pavilion di halaman, dengan ekspresi serius di wajah cantiknya, apakah ini benar-benar akan menjadi kacau? Bab 753, Ambisi Roger. Setelah mengetahui bahwa Roger telah kembali ke keluarga Visser, Evelyn bergegas kembali. Julian juga pergi untuk melihat situasinya. Segera, keduanya kembali ke rumah Visser. Rumah Visser, lobi. Hampir semua anggota penting keluarga Visser ada di sini. Puluhan orang berkumpul di aula. Dan Roger duduk di posisi pertama. Posisi ini adalah posisi eksklusif untuk pemimpin klan. Di lobi juga ada kursi roda. Seorang lelaki tua dengan kaki patah duduk di kursi roda. Dia adalah Rudian. Dia adalah putra Mark dan ayah dari Roger dan Dimitri. Dorongannya juga yang membuat Evelyn mengambil posisi sebagai kepala keluarga Visser. Selain bantuan Sarah, Evelyn mampu mengamankan posisi pemimpin klan, dan Rudian sangat diperlukan. Aula dengan puluhan orang itu sunyi senyap. Apa yang terjadi? Sebuah suara terdengar di luar, lalu Evelyn masuk, diikuti oleh Julian. Begitu Evelyn memasuki aula, dia melihat Roger pertama kali. Saat ini, dia tampak tidak yakin. Dia diadopsi oleh Roger. Roger lah yang melatihnya. Roger. Setelah tertegun sejenak, wajah cantik Evelyn melihatnya dalam-dalam, dan dia berkata dengan suara dingin, "Kamu pengkhianat keluarga Visser, mengapa kamu kembali?" Itulah posisi pemimpin klan. Kamu bukan lagi kepala keluarga Visser. Kenapa? Menghadapi Roger, Evelyn memilih untuk bersikap tegar. Dia tahu dia harus tegar sekarang. Jika tidak semuanya akan hilang. Anggota penting keluarga Visser berkumpul di aula, tetapi tidak satu pun dari orang-orang ini yang berbicara. Mereka hanya duduk di samping dan menonton dengan tenang. Di atas meja, Roger memandang Evelyn, sudut mulutnya terangkat, dan senyuman tipis muncul. Dengan kekaguman di wajahnya, dia berkata, "Evelyn, ya, itu sangat bagus. Kita tidak bertemu satu sama lain selama 2 atau 3 bulan, dan kamu telah menjadi pemimpin klan. Kamu tidak meremehkan budidaya yang telah kuberikan padamu selama bertahun-tahun. Namun, mulai sekarang, kamu bukan lagi pemimpin klan, posisi pemimpin klan tetap menjadi milikku." Roger. Evelyn tiba-tiba mengulurkan jari giok rampingnya, menunjuk ke arah Roger, yang berada di posisi pertama, dan berkata dengan suara dingin, "Kamu pengkhianat," dan pelanggar berikut menyerang leluhur Mark, melukainya, dan merampok ramuan yang telah diperolehnya. Turtle Neidan, jika kamu masih berani muncul sekarang, bukankah kamu takut leluhur Mark akan menimbulkan masalah bagimu? Haha. Roger tertawa liar. Segera dia berkata dengan suara dingin, "Konyol sekali, kapan saya mengambil tindakan terhadap kakek? Kapan saya merebut ramuan dalam dari kakek? Kakek sudah tua dan tahu bahwa meskipun dia memurnikan ramuan dalam, dia tidak akan hidup lama, jadi dia memberikan obat mujarab itu kepadaku." Omong kosong. Evelyn membalas, "Ini semua yang kamu katakan, tidak ada bukti." Roger menyipitkan matanya dan bertanya, "Kalau begitu kamu bilang aku mengambil tindakan terhadap kakek, apakah kamu punya bukti? Hari itu kamu membawaku ke ruang rahasia bawah tanah. Aku dengan jelas melihat genangan darah di tanah, tapi kamu lari dengan panik. Ini buktinya. Kamu mengambil tindakan terhadap leluhur dan berencana memintaku membantumu membuangnya. Tubuh, tapi kamu tidak menyangka. Nenek moyang tidak mati, tapi melarikan diri." Oh. Roger mencibir. Ekspresinya menjadi semakin dingin. "Baiklah Evelyn, biar ku beritahu, kenapa kakek hilang. Ternyata kamu mengambil tindakan terhadap kakek dan menyerang kakek secara diam-diam. Kemarilah, ikat pengkhianat ini." Roger berteriak keras. Namun, tidak ada anggota keluarga Roger ruangan itu yang bergerak. Bahkan Rudian tidak berbicara. Dia hanya duduk di kursi roda, mengamati semua ini dengan tenang. "Apa, tidak ada lagi yang mendengarkanku?" Roger berdiri perlahan, dan aura kuat keluar dari tubuhnya. Di bawah tekanan aura ini, semua orang yang hadir merasa seolah-olah ada batu besar yang menekan mereka, membuat mereka sulit bernapas. Satu-satunya yang bisa menahan aura Roger adalah Julian. Evelyn di depan Julian tidak dapat menahan tekanan. Dia merasakan beban 1000 pon di punggungnya, menekuk lututnya. Berdebar. Tidak dapat menahan tekanan lebih lama lagi, dia langsung berlutut di tanah. Lantai keras di tanah juga hancur karena berlutut. Wajahnya pucat, butiran keringat terus mengalir, dan dia berkata dengan susah payah, Roger, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu pikir kamu bisa menaklukkan keluarga Visser dengan kekuatan yang kuat? Sudah kubilang, tidak mungkin, keluarga Visser tidak akan menyerah." Oh. Roger tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Saya adalah kepala keluarga Visser. Mengapa saya datang untuk menundukkannya? Evelyn, saya benar-benar salah menilai Anda. Saya selalu baik kepada Anda, tetapi Anda memanfaatkan pengasingan saya untuk serang aku secara diam-diam. Kakek, kamu menyiksa kakek dan membuat kebohongan seperti itu, menyalahkan semuanya padaku, dan secara alami menjadi pemimpin klan, tahukah kamu kesalahanmu?" Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Evelyn yang sedang berlutut di tanah. "Leluhur Rudian, aku tidak melakukannya. Sebenarnya tidak. Kamu memintaku menjadi pemimpin klan. Tolong bicara padaku." Tidak ada yang berdiri untuk berbicara mewakili Evelyn, dan dia sedikit panik. Dia kenal Roger.
Jika dia tidak menggoda orang hari ini, tidak menyingkirkan Roger, dan membiarkan Roger kembali ke keluarga Visser dengan lancar, maka Roger tidak akan melepaskannya dan dia akan mati. Mata semua orang tertuju pada Rudian. Kini, mereka mengandalkan nenek moyang mereka untuk mengutarakan pendiriannya. Adapun Julian, berdiri di belakang Evelyn, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Meskipun dia juga berasal dari keluarga Visser, di keluarga Visser ini, dia tidak memiliki hak suara sama sekali. Rudian memandang Roger, yang berada di posisi pertama, dan berkata-kata demi kata, saya menjadikan Evelyn sebagai pemimpin klan. Ayah, kamu bingung. Roger berkata tepat waktu, keluarga Visser memelihara serigala bermata putih. Mereka buta. Apakah kamu juga buta? Apakah kamu percaya kebohongan Evelyn? Dan kamu harus menikmati kebahagiaan ketika kamu tua. Kamu seharusnya tidak peduli dengan keluarga Visser lagi. Seseorang, tolong suruh ayah kembali untuk beristirahat. Saat ini, Julian berdiri. Dia membantu Evelyn, yang berlutut di tanah karena tertekan oleh auranya. Julian, apa yang ingin kamu lakukan? Ini adalah keluarga Visser dan kamu tidak punya hak untuk berbicara. Roger, kamu bukan lagi kepala keluarga Visser. Kepala keluarga adalah Evelyn. Jadilah komandan roh militermu dan jangan datang ke keluarga Visser lagi. Julian berkata dengan tenang. Sombong, teriak Roger. Apa, kamu ingin melakukan sesuatu? Julian mengencangkan pedang hukuman di tangannya, perlahan mencabut pedang hukuman, menunjuk ke seberang sungai, dan berkata dengan tenang, oke, ayo kita bertarung, biarkan saya melihat apa yang telah Anda capai dalam berlatih alam 13 pedang surgawi. Anak yang gila. Roger berteriak keras, dan aura di tubuhnya tiba-tiba melonjak. Banyak anggota keluarga Roger Aula tidak dapat menahan aura menakutkan itu. Mereka terpesona oleh gelombang udara yang tak terlihat dan jatuh ke tanah dalam keadaan berantakan, berteriak kesakitan. Rudian menghela nafas tak berdaya dan berkata, Roger, lautan penderitaan tidak terbatas. Saat kamu berbalik, kamu akan mencapai pantai. Berhenti bicara omong kosong, ayah. Aku akan memanggilmu ayah. Kamu tidak ada hubungannya di sini. Kamu kembali dulu. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak memikirkan hubungan antara ayah dan anak. Ketika Roger kembali kali ini, dia yakin Mark sudah mati. Sekarang Jersey sudah mati. Surga akan segera mengambil kendali kamar dagang Dadong. Dan targetnya adalah seluruh dunia seni bela diri kuno. Jika Anda ingin menguasai dunia seni bela diri kuno, Anda harus mulai dengan keluarga Visser. Oleh karena itu, dia harus kembali ke posisi kepala keluarga Visser, dan kemudian menyatukan 4 klan kuno untuk menghancurkan Tianshan, menghancurkan keluarga Kotake, dan akhirnya membunuh Tianmen. Jika saatnya tiba, Guwu akan dihormati olehnya. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Siapapun yang menghalanginya akan mati. Bahkan ayah kandungku pun tidak terkecuali. Saat ini, Roger dirasuki setan. Dengan mata merah darah, dia melihat ke arah Rudian di bawah dan berkata-kata demi kata, aku memberimu kesempatan, segera kembali. Bab 754, Dimitri, satu demi satu. Roger benar-benar pembunuh. Siapapun yang menghalanginya, dia akan membunuh. Bahkan ayah kandungnya pun tidak terkecuali. Meskipun dia gila, dia tidak kehilangan hati nuraninya. Dia juga tahu untuk mengingatkan Rudian untuk pergi dan berhenti mencampuri urusan orang lain. Saya masih bertanggung jawab hari ini. Rudian tidak diancam sama sekali. Dia duduk di kursi roda, menunjuk ke arah Evelyn, dan berkata, saya berkata Evelyn adalah pemimpin klan, dan dia adalah pemimpin klan. Roger, Anda telah dikeluarkan dari keluarga Visser sekarang. Jika kamu bukan dari keluarga Visser, keluar dari sini. Kamu memaksaku melakukan ini. Tubuh Roger bersinar dan dia muncul di depan Rudian dalam sekejap. Aura dalam dirinya sangat kuat. Namun, pada saat ini, sesosok tubuh muncul di pintu. Melihat orang ini, Roger merasa seperti baru saja melihat hantu, dan sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Kamu, bagaimana bisa? Roger tampak kaget dan tidak percaya. Seorang lelaki tua masuk perlahan. Dia tidak lain adalah Mark. Orang dengan peringkat tertinggi di keluarga Visser juga merupakan orang yang berkuasa di alam ke-8. Ayah. Melihat orang itu datang, Rudian berseru dengan hormat. Tua, leluhur. Ekspresi Evelyn juga dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka Mark akan muncul saat ini. Kemunculan Mark memberinya harapan. Kamu, bukankah kamu sudah mati? Roger menatap Mark. 2 atau 3 bulan telah berlalu, tetapi Mark tidak muncul. Baru pada saat itulah Roger menilai bahwa Mark telah mati karena dia telah memberikan pukulan yang kejam hari itu. Serangan diam-diam terhadap Mark dalam jarak sedekat itu berarti bahkan jika dia tidak mati pada saat itu, dia tidak akan bisa bertahan. Dia berani muncul hanya setelah dia yakin Mark sudah mati. Roger, ini bagus, ini bagus. Mark datang dengan kemarahan di wajah lamanya. Dia tidak pernah menyangka Roger akan mengambil tindakan terhadapnya. Dia sangat percaya pada Roger sehingga dia bahkan melatihnya untuk menjadi pemimpin klan dan memerintah keluarga Visser selama 30 tahun. Dalam 30 tahun terakhir, kinerja Roger cukup memuaskan dan belum menorehkan prestasi yang luar biasa, namun ia hanya mengelola keluarga Visser dengan tertib. Sekarang, Roger tidak akan ragu untuk menyerangnya demi ramuan batin. Dia tertawa terbahak-bahak. Roger bereaksi cepat setelah terkejut. Jadi bagaimana jika dia tidak mati?
Sekarang dia berada di tengah-tengah alam ke-8, dan kekuatannya tidak kalah dengan Mark. Setelah menenangkan diri, dia berkata dengan senyuman di wajahnya, "Kakek, kamu datang tepat pada waktunya. Katakan padaku, apakah Evelyn menyelinap ke arahmu?" Dia tersenyum, tapi senyumannya dingin. "Kakek, kamu harus memikirkannya dengan hati-hati. Ini adalah keluarga Visser, dan ada banyak orang di keluarga Visser." Ancaman dalam kata-katanya sangat kuat. Julian juga memandang Mark dan bertanya, "Leluhur, apa yang terjadi? Benarkah Roger yang menyerangmu hari itu?" Mark mengangguk perlahan dan berkata, "Ya, itu dia. Dia menyerang saya secara diam-diam. Saya terluka parah dan sekarat. Saya berpura-pura mati dan menipu dia. Setelah dia pergi, saya segera pergi. Saya tahu Roger akan takut. Dia akan mengambil ramuan batin dan pergi. Saya khawatir tentang perselisihan sipil di keluarga Visser. Jadi saya menemukan Rudian dan memintanya untuk bertanggung jawab atas keseluruhan situasi. Awalnya saya ingin Anda menjadi pemimpin klan, tetapi Anda tidak tahu tentang pemimpin klan, jadi saya harus membiarkan Evelyn menjadi pemimpin klan." Mark menceritakan hal ini. Baru kemudian Julian mengerti bahwa ternyata Mark yang mengatur semua ini. Evelyn menjadi pemimpin klan bukan karena Rudian, tapi karena Mark. Haha. Mendengar ini, Roger tertawa liar, menunjuk ke arah Mark, dan berteriak, "Ya, jadi bagaimana jika itu aku? Kamu sudah tua, lebih dari 100 tahun. Bahkan jika kamu telah menyempurnakan ramuan batin, kekuatanmu akan menjadi apa jika naik. Berapa lama saya bisa hidup? Saya hanya bisa hidup paling lama 10 atau 20 tahun. Tapi saya masih muda. Keterampilan saya meningkat dan saya bisa memimpin keluarga Visser menuju kejayaan dan menjadi keluarga terbaik di dunia." Mark memarahi, "Kamu gila, saya akan membersihkan rumah hari ini. Saya khawatir Anda belum memiliki kekuatan." Roger tiba-tiba menghunus pedangnya. Pedang panjang di tangannya menunjuk secara horizontal, dan energi pedang yang tak terlihat berdesir. Di bawah kehancuran energi pedang ini, ruangan itu langsung terkoyak. Julian menarik Evelyn pergi tepat waktu dan melarikan diri dari reruntuhan. Kursi roda yang diduduki Rudian juga terbang dan terbang keluar dari reruntuhan. Mark bertarung dengan Roger. Cek-cek, meriah sekali, meriah sekali. Pada saat ini, ledakan tawa terdengar. Saat tawa menyebar, seorang lelaki tua muncul di titik tertinggi halaman keluarga Visser. Lelaki tua itu mengenakan pakaian putih longgar dan berpotongan cepak. Dia adalah Dimitri. Saat ini, semua rambut putih di kepala Dimitri telah hilang dan berubah menjadi rambut hitam. Dan penampilannya menjadi jauh lebih muda. Saat ini, dia tidak menua sama sekali, seperti beberapa dekade yang lalu. Dimitri duduk di titik tertinggi halaman keluarga Visser, memandang Roger dan Mark yang sedang bertarung di kejauhan, dan berkata dengan tenang, "Kamu sudah cukup tua, tetapi kamu masih sangat gelisah. Bukankah itu baik untuk seluruh keluarga untuk hidup harmonis? Aku harus menghunus pedangku untuk bertemu denganmu." "Kakek." Melihat Dimitri, wajah Julian dipenuhi dengan kegembiraan. Selama ini, kakeknya tidak pernah muncul. Artinya, itu muncul sekali di daying terakhir kali, tetapi begitu muncul, ia pergi dengan tergesa-gesa. "Hei, apakah kamu masih bertarung?" Melihat pertempuran di depan tidak berhenti, Dimitri tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, dan kemudian tubuhnya bersinar dan dia langsung muncul dalam pertempuran. Roger dan Mark terlihat menghunus pedang secara bersamaan. Dimitri, sebaliknya, berdiri di medan perang, mengangkat tangannya, dan kekuatan yang kuat berubah menjadi telapak tangannya, dan dengan paksa mengambil pedang Roger dan Mark. Dia memandang mereka berdua dan berkata, "Berhenti." Dengan teriakan nyaring dan kekuatan yang dahsyat, Zenki yang kuat menyapu dan menyerang mereka berdua. Roger, Mark dengan cepat dipukul mundur. Dimitri, sebaliknya, memimpin. Setelah Roger diguncang kembali, dia merasakan darah di tubuhnya mengalir, dia tidak bisa menahan kekuatannya untuk sesaat, tenggorokannya terasa panas, dan seteguk darah muncrat. Saat ini, ada badai dahsyat di hatinya. Dia berada di tengah-tengah alam ke-8. Sekarang bertarung melawan Mark, Dimitri mampu menerima serangan dari keduanya. Tidak hanya dia tanpa cedera, tapi dia dan Mark juga dipukul mundur. Kekuatan ini. Dia tidak bisa membayangkan kekuatan Dimitri saat ini. Satu-satunya hal yang saya tahu adalah Dimitri terlalu kuat sekarang, begitu kuat sehingga mengalahkannya hanya bisa terjadi dalam sekejap mata. Pada saat ini, dia kehilangan keinginan untuk bertarung, menyeret tubuhnya yang malu, dan melarikan diri dengan cepat. Dimitri memandang Roger yang melarikan diri, dengan ekspresi serius di wajahnya. Mark menghampiri dan berteriak, "Mengapa kamu tidak mengejarnya? Mengapa kamu tidak membunuhnya?" Dimitri berbalik dan menatap Mark, tanpa terlalu memperhatikan, dan berjalan menuju Julian. Julian berseru dengan hormat, "Kakek." Dimitri sedikit menyerah. "Kakek, apa kekuatanmu?" Julian memandang Dimitri, dan dia juga terkejut dengan kekuatan Dimitri. Dengan kekuatan satu orang, dia mengambil pedang dari dua prajurit tingkat 8 dan menjatuhkannya kembali. Dia tidak bisa membayangkan tingkat kultivasi apa yang telah dicapai Dimitri sekarang. Dimitri terbatuk beberapa kali dan mundur sedikit. Julian pergi membantunya tepat waktu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Kakek, ada apa? Apakah kamu baik-baik saja?" Dimitri batuk darah.
Dia mengeluarkan handuk kasa putih, menyeka darah yang mengalir dari sudut mulutnya, berhenti sebentar, dan berkata, ini tidak serius, hanya saja ada yang tidak beres saat berlatih. Ah! Mendengar ini, Julian tampak khawatir dan bertanya, apa yang terjadi? Dimitri berkata, perut roh penyu terlalu mendominasi dan kekuatannya terlalu keras. Saya menyerapnya dengan paksa, menyebabkan luka dalam. Selain itu, energi dari isi perut penyu dapat membuat saya menjadi kejam. Saya menekannya dengan paksa, dan luka itu ditambahkan ke luka. Seharusnya tidak ada kekacauan. Gunakan energimu yang sebenarnya, jika tidak maka akan terjadi serangan balik. Lalu, hari apa kakek berada di tangga sekarang? Dimitri tersenyum tipis dan berkata, jangan tanya, tidak ada apa-apa di sini, aku akan pergi dulu. Setelah mengatakan itu, dia menunjukkan tubuhnya dan menghilang dari pandangan beberapa orang. Bab 755, Sihir Naga. Dimitri datang dan pergi dengan cepat. Julian juga ingin menanyakan pertanyaan kepadanya, tapi dia pergi tanpa berkata apa-apa. Setelah Dimitri pergi, Mark datang, melihat ke arah kiri Dimitri, dan bergumam pelan, dia menjadi jauh lebih kuat. Mark berada di alam ke-8. Namun, dia mencoba yang terbaik untuk menyerang, tetapi Dimitri dengan mudah memblokirnya. Namun Dimitri masih menahan serangan dua orang di saat yang bersamaan. Dengan kekuatan seperti itu, dia benar-benar tidak bisa membayangkan betapa kuatnya Dimitri sekarang. Sepertinya rumor itu benar. Setelah membunuh penyu roh, Dimitri mendapat manfaat paling besar. Julian juga tampak tidak berdaya. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa kepada kakek ini. Dia muncul dan pergi setiap saat. Terima kasih kepada kakek Dimitri kali ini. Evelyn menghela nafas, jika kakek Dimitri tidak muncul, keluarga Fisher akan hancur. Julian memandang Mark dan bertanya, leluhur, kamu baik-baik saja. Mark berhenti sebentar dan berkata, hanya saja darahnya mendidih karena syok, tidak ada yang serius, rawat saja. Evelyn mulai menginstruksikan keluarga Fisher untuk segera membersihkan medan perang dan membangun kembali rumah-rumah yang hancur secepat mungkin. Gejolak keluarga Fisher telah berakhir untuk saat ini. Namun, keluarga Fisher adalah kepala dari 4 klan kuno, dan ada orang yang diam-diam mengawasi keluarga Fisher. Apa yang terjadi di keluarga Fisher menyebar dengan cepat. Pernahkah kamu mendengar bahwa Roger telah kembali ke keluarga Fisher? Yah, aku mendengarnya. Ada berita yang dapat dipercaya. Mark diam-diam menyerang Mark lebih dari 2 bulan yang lalu dan menangkap ramuan batin Mark. Sekarang dia muncul, dan memaksa Mark juga muncul. Keduanya mencabut pedang itu patah dan keluarga Fisher terkoyak. Sekarang keluarga Fisher sedang dibangun kembali. Saya juga mendengar bahwa Dimitri muncul pada akhirnya, dan dia menerima serangan dari Roger dan Mark, 2 orang kuat dari alam ke-8. Roger takut, jadi dia melarikan diri. Jika tidak, 2 orang kuat dari alam-alam ke-8 akan menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, saya khawatir kota Kyoto akan hancur. Segala macam berita menyebar. Semakin menyebar, semakin dibesar-besarkan. Serangan diam-diam Roger terhadap Mark dengan cepat menyebar ke seluruh kota Kyoto. Dan Dimitri muncul dan berita tentang penghen surga pertempuran menyebar. Dikatakan bahwa Dimitri memasuki 9 alam dan menjadi orang pertama yang melakukannya dalam 1000 tahun. Itu terlalu kuat. Saya dekat dengan keluarga Fisher. Saya pribadi melihat Dimitri melakukan serangan terhadap Roger dan Mark sendirian. Tidak hanya dia tidak terluka, tetapi dia juga memukul mundur mereka. Berita menyebar dengan cepat. Julian, sebaliknya, menghela nafas lega setelah melihat keluarga Fisher baik-baik saja untuk saat ini. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Mark, dia kembali ke rumah. Begitu sampai di rumah, Sarah bertanya, suamiku, apa yang terjadi? Julian menceritakan kisahnya lagi. Apa? Sarah terkejut dan berseru, kakek begitu kuat. 1 orang menerima serangan 2 orang dan memukul mundur mereka. Ya. Julian juga sedikit bingung. Jika itu dia pasti tidak akan mampu melakukannya. Namun, kakek sepertinya terluka. Dia bilang itu adalah luka dalam yang disebabkan saat memurnikan kantong empedu penyu. Kamu tidak bisa menggunakan ki dengan mudah, kalau tidak kamu akan mendapat serangan balik. Aku ingin memeriksa tubuhnya bersamanya, tapi kakek datang dengan cepat. Ayo, ini juga cepat. Sarah tenggelam dalam pikirannya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, kekuatan kakek sangat menakutkan. Jika tebakanku benar, dia mungkin yang terkuat di dunia seni bela diri kuno sekarang. Mungkin. Julian mengangguk ringan. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Tanya Sarah. Julian berkata, mari kita tunggu dan lihat apakah Sekte Tianshan dapat mengetahui kemana prajurit kuno yang ditangkap telah dikirim. Adapun Kyoto, saya berencana untuk menemukan beberapa orang dengan latar belakang bersih dan mempromosikan mereka. Ambil alih istana eksekusi. Sarah mengangguk. Sejak saat itu, Julian tinggal di rumah. Meskipun dia di rumah, dia mengatur agar tentara api merah menyelidiki semua pejabat yang bertugas di kota Kyoto. Selidiki latar belakang para pejabat tersebut. Dia ingin menemukan keadilan, beberapa orang yang benar-benar mengabdi pada negara dan rakyat, mempromosikan mereka, mengambil alih ruang eksekusi, dan mempersiapkan persidangan berikutnya dari banyak orang besar. Keluarga Stuart. Di ruang rahasia di halaman belakang. Das, leluhur keluarga Stuart, sedang berlatih Qigong dengan serius. Tubuhnya melayang di udara, berputar terus-menerus, dan aura menakutkan muncul dari tubuhnya.
Dan di ruang rahasia, berdiri seorang wanita cantik dengan temperamen luar biasa. Dia adalah pemimpin klan Stuart saat ini, Jennifer. Dia telah menunggu beberapa saat, tetapi Das sedang berlatih dan tidak berniat berhenti. Dia hanya berdiri di samping, menunggu dengan tenang. Menunggu sekitar setengah jam. Aura di tubuh Das tertahan, dan tubuhnya perlahan mendarat di tanah. Saat ini, Das jauh lebih muda dibandingkan saat dia menghadiri konferensi Tianshan beberapa bulan lalu. Dia tampak seperti berusia 50-an, dan dia tidak terlihat seperti seseorang yang telah hidup lebih dari 100 tahun. Dia membuka matanya dan menatap Jennifer di depannya, berdiri, dan bertanya, "Sudah kubilang, aku ingin mundur. Jangan ganggu aku sampai tiba waktunya hidup dan mati." Leluhur. Jennifer menunduk, tampak rendah hati. Situasinya memang mendesak sekarang. Saya benar-benar tidak bisa memutuskan apa yang harus diperhatikan, jadi saya datang ke sini untuk bertanya kepada leluhur. Menjelaskan. Jennifer menceritakan semua yang terjadi selama periode ini. Dia fokus pada keluarga Visser. Leluhur, keluarga Visser saat ini terlalu kuat. Mengesampingkan Roger yang memberontak, keluarga Visser sekarang memiliki 3 ahli tingkat 8. Satu adalah Mark, yang lain adalah Julian, dan Dimitri, terutama Dimitri, siapa yang terlalu kuat. Ini menakutkan. Berita datang hari ini bahwa Dimitri sendiri yang mengambil alih serangan dari Mark dan Roger dan mengusir mereka. Leluhur, sekarang adalah momen kritis. Sudah waktunya bagi kita, klan Stuart, untuk memihak. Jika kita salah memilih kubu, nasib kita di masa depan akan sama dengan Sekte Gus 100 tahun yang lalu. Mendengar ini, Das tampak serius. Situasinya memang mendesak saat ini. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, "Saat ini, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kirimkan perintah untuk menjual semua properti klan Stuart di dunia sekuler dan semua murid klan Stuart untuk mengevakuasi Kyoto." Leluhur, ini. Jennifer bingung. Ekspresi serius Das berangsur-angsur menjadi rileks, dengan senyum tipis di wajahnya, dan berkata, "Saya menyempurnakan ramuan dalam penyuruh, dan sekarang keterampilan saya telah meningkat pesat. Saya masih memiliki 2 level yang harus dilalui sebelum saya dapat mencapai level tertinggi dari keterampilan sihir nagaku. Aku akan menghindarinya terlebih dahulu. Ketajaman, ketika Dexia stabil dan ketika keterampilan Dewa Nagaku mencapai tingkat ke-12, aku akan menjadi tak terkalahkan di dunia." Das sangat percaya diri. Dia tidak akan memihak siapapun. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah menghindari tepian untuk sementara. Ketika waktunya tepat, dia akan muncul. Begitu dia mencapai keterampilan naga ilahi tingkat 12, dia tidak akan takut pada siapapun. Lewati saja pesanannya. Ya. Meskipun Jennifer adalah pemimpin klan, dia tidak berani melanggar perintah Das. Dia berbalik dan pergi. Saat pergi, dia juga memikirkannya dan mempertimbangkan pro dan kontra. Dia merasa Julian sekarang terlalu kuat dan memiliki terlalu banyak pendukung di belakangnya. Jika tidak terlalu banyak kejutan, Julian akan menang. Karena klan Stuart akan menjual propertinya, mengapa tidak menjualnya kepada Evelyn untuk menyelamatkan muka dan mentransfer properti klan Stuart ke Evelyn, sehingga keluarga Visser tidak akan mengambil tindakan terhadap klan Stuart di masa depan. Setelah mendapat ide, dia segera membuat pengaturan. Dan di ruang rahasia bawah tanah, Das duduk bersila di tanah. Sihir Naga adalah buku rahasia seni bela diri peninggalan nenek moyang klan Stuart. Kumpulan seni bela diri ini memiliki total 12 level, dan semakin tinggi levelnya, semakin sulit untuk berlatih. Menurut catatan di buku kuno klan Stuart, nenek moyang klan Stuart hanya bisa mempraktikkannya sampai tingkat ke-10. Tidak ada yang bisa mencapai tingkat ke-11. Sekarang dia juga telah mencapai level ke-10. Seni Dewa Naga menjadi lebih sulit untuk dipraktikkan saat Anda melangkah ke tahap selanjutnya. Menurut Kyoto tempat saya berlatih saat ini, dibutuhkan 10 tahun untuk mencapai tingkat ke-11, dan 50 tahun sebelum saya dapat mencapai tingkat ke-12. Terlihat raut kekhawatiran di wajahnya. Meskipun saya telah memurnikan ramuan dalam penyuruh, aura hidup saya menjadi lebih kuat dan saya menjadi lebih muda. Tapi dia mungkin tidak akan hidup 50 tahun lagi. Dia ingin menjadi nomor 1 di dunia. Tapi dia tidak bisa menunggu 50 tahun. Bersambung.